Oke, dari soal nomor 1. Untuk teman-teman yang D4, soal tahun lalu itu ada beberapa yang muncul di luar prediksi ya, yaitu terkait surveillance epidemiologi. Sebenarnya ini sangat sedikit sekali kita pelajari pada saat kuliah ya, karena biasanya dia hanya 2 SKS dan itu pun sepintas. Akan tetapi ternyata dikeluarkan dalam soal SKB tahun kemarin. Kalau di P3 kan tahun kemarin nggak keluar, tapi di SKB-nya keluar. Nah, contoh soal surveillance epidemiologi adalah tentang surveillance secara umum. Kemudian ditanyakan juga dalam soal itu tentang indeks pembangunan manusia, ditanyakan juga tentang bagaimana caranya menghitung insidensi dan ya. Nah, kita bahas soal ini tentang insidence ya. Jadi dalam istilah epidemiologi, mungkin teman-teman seringlah membaca gitu ya di jurnal-jurnal penelitian gitu, ada istilah insidence penyakit kanker serviks atau prevalensi penyakit kanker serviks di Indonesia. Apa sih bedanya antara insidence dengan prevalence gitu ya? Insidensi atau incidence ini adalah jumlah kasus baru yang muncul di suatu wilayah. Ya, jumlah kasus baru yang muncul di suatu wilayah dibagi dengan total populasi dikali dengan 100. Gitu. Jadi misalnya dalam soal ini, di sini di 4 Juni 2014 dari 100 anak, 30 anak terdeteksi anemia. Jadi di bulan Juni katanya ada 30 anak anemia. Kemudian ini 2014 ya. Kemudian di tahun 2015 di bulan yang sama ternyata dari anak yang tidak terkena anemia itu diteliti kembali dan didapatkan 10. Ya, jadi ada 10 anak yang anemia. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah insiden anemianya? Apakah, kan kalau insiden itu kan jelas jumlah kasus baru ya. Nah, jumlah kasus barunya kita tahu 10. Nah, sekarang masalahnya adalah 10-nya per berapa? 10/80 atau 10/100. Karena kan ada 2 populasi nih, ada populasi awal, ada populasi saat ini. Per berapa? 10/100 atau 10/80? Ada yang jawab per 100, ada yang jawab per 80. Baik, jadi yang kita gunakan sebagai populasi itu /adalah populasi yang kasus baru. Ya, jadi ini jawabannya menjadi yang 10/80. Gitu ya. Karena ini yang diminta adalah kasus baru. Nah, karena itu yang lebih tepat jadinya 10/80.
Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi bicara tentang insidensi, sekarang kita bicara tentang prevalensi gitu ya. Kalau prevalensi itu adalah, kalau tadi insidensi itu kasus barunya saja, prevalensi itu adalah jumlah kasus baru ditambah dengan jumlah kasus sama dibagi dengan total populasi dikali dengan 100. Nah, sekarang kalau dilihat di soal, ada total populasinya adalah 6.000 warga, 400 diantaranya adalah perempuan, sedangkan 2.600-nya adalah laki-laki. 25 orang menderita influenza pada tanggal 28, jadi tanggal 28 itu katanya ada 25 orang, kemudian 2 hari kemudian berarti tanggal 30 bertambah menjadi orang lagi, jadi ada tambahan kasus 35 orang, maka prevalensi pada tanggal 30 November adalah, kita tinggal tambahkan berarti ya, tanggal 28, 35 yang kasus tanggal 30 dibagi dengan total populasinya 6.000 dikali dengan 100. 100 ini persen ya. Maka jawabannya berapa nih? 25 tambah 35 itu kan 60 ya. 60 kali 100. Jawabannya pasti 1%. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang A, 1%. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Data berikut ini yang bukan merupakan laporan bulanan yang harus dilaporkan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota adalah, sebenarnya apa aja sih pencatatan dan pelaporan yang harus kita laporkan ke dinas? Atau gini dulu deh, dari bidan ke puskesmas, itu apa yang bidan laporkan? Kan pencatatan dan pelaporan itu kan bertahap ya teman-teman ya, dari level terbawah ke level teratas. Dari level bidan sampai nanti datanya itu ditembuskan sampai ke level negara, ya kan, se-Indonesia. Nah sekarang dari bidan ke puskesmas itu apa bentuk pelaporannya? Laporan bulanan, namanya apa? Oke, jadi kita ini bicara tentang pencatatan dan pelaporan KIA ya teman-teman ya. Ini adalah yang KIA aja yang kita ambil. Jadi di level masyarakat itu ada masyarakat atau setiap orang yang mendapatkan pelayanan KIA, ibu, anak, itu dia dapat buku KIA, ya kan? Kemudian selain itu, kalau dia mendapatkan pelayanan di Posyandu, dia akan dicatat di register Posyandu. Kemudian biasanya untuk Pustu atau Polindes juga mereka punya laporan sendiri. Nah itu untuk di level masyarakat. Kemudian bidan, ini kurang bidannya ya. Bidan itu punya kohort, ya. Ada kohort ibu, ada kohort bayi, ada KB, ya kan? Nah, terus tiap bulan data kohort ini kita buat menjadi buku register. Nah, buku register KIA. Buku register KIA inilah yang kita laporkan ke BIKOR, ya kan? Buku register KIA ini kita laporkan ke BIKOR, BIKOR yang akan mengumpulkan register KIA dari semua bidan yang bekerja di wilayah kerjanya. Nah, kemudian hasil dari pengumpulan data di register KIA
itu dibuat menjadi laporan PWS KIA oleh BIKOR. Nah, selain itu si laporan-laporan lain nanti akan disatukan di Puskesmas menjadi LB3 KIA dan juga PWS KIA. Ya, jadi ini PWS KIA-nya BIKOR ini diserahkan ke Puskes. Selain itu juga ada laporan LB3 KIA. Nah, inilah yang nanti dilaporkan ke Dinkes. Gitu ya. Jadi tiap bulan itu Puskes akan melaporkan 2 LB3 KIA dan juga PWS KIA ke Dinkes. Dinkes Kabupaten Kota. Nanti Dinkes Kabupaten Kota bikin lagi PWS KIA untuk level Kabupaten Kota, dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Gitu ya. Jadi kuncinya untuk KIA, data utama yang dilaporkan itu adalah ini, LB3 KIA dan juga PWS KIA. Ini yang dilaporkan ke Dinkes. Oke, berarti untuk soal ini, yang bukan pertanyaannya, yang bukan merupakan laporan bulanan yang harus dilaporkan dari Puskesmas ke Dinas, yang mana yang bukan? Kalau yang E ada pelaporannya nggak? Kalau register KB pelaporannya kemana? Ya, betul ya. Jadi register KB ini tidak dilaporkan ke Dinkes, tapi dia dilaporkannya ke BIKOR. Bukan, sorry, dari bidan ke BIKOR gitu ya. BIKOR kemudian yang menyusun ini nanti disatukan jadi satu laporan gitu ya, si LB3 KIA. Jadi yang tidak dilaporkan itu adalah register KB karena itu bukan dari Puskes ke Dinas, tapi dari BIKOR ke Puskes gitu, atau dari bidan ke BIKOR. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini tentang MTBS. Oh ya, tahun kemarin muncul di SKBD 3 ya? Ya, soal tentang pencatatan dan pelaporan memang beberapa muncul ya, tentang LB3 KIA, kemudian tentang buku register, kohort, apa bedanya kohort dengan register, siapa yang dikasih register itu keluar ya. Jadi teman-teman ini sih kuncinya ini. Dan saya juga ini sudah pernah jelaskan di pengkayaan kalau nggak salah ya, di pengkayaan komunitas. Jadi dilihat lagi untuk bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan. Di modul juga ada di bagian ANC terpadu ya. Jadi di modul bagian ANC terpadu di situ saya sudah menuliskan juga bagaimana runutan laporan pelayanan ANC ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oh, LB3 KIA itu apa? LB3 KIA itu laporan bulanan, teman-teman. Jadi, setiap bulan Puskes itu harus melaporkan LB3 KIA. Dia itu terdiri dari laporan imunisasi, kemudian laporan gizi, laporan pelayanan KIA, dan laporan pemberantasan penyakit menular. Jadi data-data
formulir-formulir pelaporannya itu disatukan dalam LB3KIA, kemudian ini yang dikirimkan ke Dinkes. Rekapitulasi data jatuhnya. Ya, jadi hasil rekap data. Laporan dari pelayanan yang selama ini sudah dilakukan oleh Puskesmas. Dia bentuknya kayak formulir gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ini enggak sih, pakai aplikasi enggak sih? Saya udah lama nggak ngeliat-ngeliat, kalau dulu masih pakai kertas ya, masih ada formulirnya. Kalau sekarang apakah sudah pakai aplikasi? Mungkin teman-teman yang di Puskes bisa memberikan informasinya nih. Oh, masih pakai kertas ya. Ya, dia ada formnya, teman-teman. Ada formulirnya. Kemudian yang berikutnya, dalam pelaksanaan MTBS di komunitas, peran kader sangat dibutuhkan. Jadi di sini kunci pertanyaannya adalah, apakah peran kader dalam MTBS, teman-teman? Selama ini kan yang kita tahu bidan. Bagaimana peran bidan ketika kita ada klien anak yang sakit, kita tahu peran kita. Nah, sekarang pada pelaksanaannya, kan kader ini tidak bisa bidan bekerja sendiri ya. Dia harus ada sosialisasinya, harus ada pengenalannya, bahwa kalau anak sakit, kita itu pemberian penanganannya dengan MTBS loh, gitu. Nah, sekarang apa sih peran kader di situ? Ya. Nah, ini saya jelaskan peran kader dalam pelaksanaan MTBS. Jadi, kader ini kan sebenarnya perpanjangan tangannya bidan ya. Jadi, ibaratnya kita tuh nggak bisa apa-apa di komunitas kalau kita tidak bekerja sama dengan baik dengan kader. Karena kader ini lebih dekat dengan masyarakat dan mereka menjadi sambung mulut dan juga sambung tangannya kita, gitu ya. Nah, karena mereka berperan sebagai sambung tangan dan sambung mulutnya bidan, maka ketika kita akan mencanangkan, oke, saya akan menerapkan MTBS di wilayah kerja saya untuk penata laksanaan balita yang sakit. Maka di situ kader, dia harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan caregiver utama di wilayah tersebut seperti ibu atau tenaga kesehatan, untuk mengetahui permasalahan yang sering muncul di wilayah tersebut. Jadi, ketika kita akan melaksanakan sebuah program, semua program itu harus diawali dengan pendataan, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya masalah yang ada di wilayah tersebut? Misalnya, di wilayah tersebut banyak anak yang sering batuk, atau anak yang sering diare. Nah, dengan kita mengetahui data dasarnya, maka akan lebih mudah untuk kita mensosialisasikan penggunaan MTBS, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan anak, yaitu ibunya. Ya. Kemudian selain itu, kader juga membantu memberikan konseling terkait MTBS, dalam arti kalau ada anak sakit, si kader ini berperan untuk mengajak si anak ini dibawa ke petugas kesehatan untuk nanti mereka ditata laksana oleh petugas dengan menggunakan MTBS. Kemudian, kader juga dapat membantu pendataan dan penilaian rutin, dalam arti seberapa banyak sih anak-anak yang akhirnya terjaring, teratasi penyakitnya dengan MTBS. Itu kan kita nggak bisa melakukan pendataan sendiri ya. Biasanya kita akan melibatkan peran kader. Nah, dengan kita melibatkan kader, jangkauannya akan lebih luas dan juga lebih merata. Jadi nggak cuman di balik pintunya bidan saja, gitu ya, bisa sampai ke seluruh wilayah karena ada perpanjangan tangan dan perpanjangan mulutnya, gitu. Jadi berdasarkan penjelasan tadi Bu Maka untuk soal ini, apa peran kader di MTBS menjadi yang mana? Yang B, ya, melakukan pendekatan. Nah, terlebih dahulu. Kak, kenapa nggak yang A? Yang A itu bukan tentang MTBS, tapi ini adalah SDI-DTK atau deteksi dini tumbuh kembang, ya. Yang C juga bukan, karena di MTBS tidak ada pemberian imunisasi. Kemudian mengobati balita yang sakit ringan, ini bukan peran kader, tapi peran dari tenaga kesehatan. Merujuk balita yang membutuhkan perawatan ke rumah sakit, ini juga bukan peran kader, tapi peran petugas kesehatan. Karena itu jawaban yang tepat menjadi yang B.